Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Ninda Yunita SPD MSI, rekan-rekan serta teman-teman sekalian yang meluangkan waktu untuk menonton video kami kali ini. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri sebelumnya. Kami dari kelompok 7, saya sebagai moderator Herlina Simanjuntak, dan rekan-rekan saya Via Natalia Borobarus, Happy, Kusriyadi Hutasoid, dan Sela Sagita akan membawa materi pada presentasi kali ini, yaitu pelanggaran etika IT di Indonesia pada studi kasus cyber squatting pada domain PT Mustika Ratu. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cyber squatting. Cyber squatting atau penyerobotan domain name adalah jenis kejahatan dunia mayantara atau cyber crime. Masuk dalam kategori domain hijacking atau pembajakan domain yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan atau nama orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan atau orang lain atau kepada pemilik asli domain tersebut dengan harga yang lebih mahal. Cyber squatting atau domain squatting didefinisikan menurut hukum federal Amerika Serikat adalah mendaftarkan atau menggunakan nama domain dengan niat buruk untuk mengambil keuntungan dari merek dagang milik orang lain. Orang yang melakukan praktik ini disebut dengan cyber squatter. Tujuan dari cyber squatting adalah menjual nama domain dengan harga lebih mahal dari harga registrasi perusahaan atau orang ternama yang belum sadar atau berniat mendaftarkan sesuatu domain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Happy, MPM 2083-20143. Pembahasan pertumbuhan bisnis menjadi lebih besar akibat munculnya pengaruh perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, media, dan informasi. Salah satunya adalah pemanfaatan internet dengan media informasi berbasis website menjadi hal yang cukup penting untuk dimiliki setiap perusahaan supaya keberadaannya bisnisnya dapat mencakup hingga seluruh dunia. Dengan demikian menjadi cukup mudah bagi sebuah perusahaan memasarkan bisnisnya. Perusahaan yang membangun sebuah website dan mengaktifkannya dalam layanan internet wajib membuat sebuah nama domain yang mengidentifikasikan keberadaan perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan memungkinkan membeli nama domain yang menyerupai nama domainnya untuk mendapatkan sebuah keamanan baik bagi konsumen atau perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu, nilai sebuah nama domain di Indonesia sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Tidak Sehat. Ancaman keamanan di dunia internet atau sering dikenal dengan cybercrime mulai muncul dan berkembang dengan berbagai cara, salah satunya menyerang hak milik atau again property. Nama domain sebuah perusahaan dimungkinkan seperti merek dagang dalam internet, dan perusahaan memiliki hak milik atas merek dagang tersebut. Cybersquatting merupakan kejahatan dalam dunia maya yang dilakukan dengan melakukan pembelian suatu domain, di mana domain tersebut memiliki penulisan yang mirip dengan satu merek tertentu, perusahaan tertentu yang sangat terkenal dan potensial. Luas, hal ini tentunya sangat meresahkan karena hal ini berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan. Perusahaan yang diincar biasanya perusahaan terkemuka yang sangat mempunyai nama besar. Saya Kusriyadi Hutasoid dengan MPM 2083-20128. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kasus cyber squatting yang ada pada domain perusahaan Mustika Ratu. Perusahaan Mustika Ratu telah memiliki nama domain mustikaratu.com.id sejak 5 September 1996 di Indonesia. Perkara cyber squatting dapat dilihat pada kasus mustikaratu.com di mana PT Mustika Ratu tidak dapat
mendaftarkan mustikaratu.com sebagai alamat websitenya karena telah ada yang pihak lain telah mendaftarkan mustikaratu.com sebagai alamat websitenya. Secara liberal, hal ini etis saja selama pihak tersebut tidak menggunakannya untuk menghancurkan merek dagang tersebut, melainkan untuk mendukung pemasaran merek dagang tersebut karena pihak tersebut dengan pelayanan dan produk merek dagang tersebut. Namun secara konservatif, hal tersebut tidak etis dan tetap apapun alasannya merupakan tindakan yang dimungkinkan akan menghancurkan merek dagang orang lain. Nah, pada kenyataan pedagang konservatif ini yang menguasai cara pandang masyarakat sekarang karena ada pandangan bahwa merek dagang itu memiliki hukum sehingga tidak bisa sembarangan pihak yang menggunakan merek dagang tanpa izin dari pemilik merek dagang tersebut, walaupun motivasinya bukan untuk merugikan. Perusahaan cenderung mengalami kekhawatiran terhadap cybersquatting karena tindakan ini dapat menghancurkan nama perusahaan mereka tersebut. Penamaan domain berkaitan erat dengan nama perusahaan atau produk yang dimilikinya. Ada kalanya satu nama domain dapat dilindungi dengan hukum merek. Karenanya nama domain menjadi kepemilikan dan merupakan salah satu bentuk atau bidang hak kekayaan intelektual atau bisa disingkat dengan haki. Dalam kasus mustikaratu.com, peneliti berpendapat bahwa pihak lain yang mendaftarkan domain mustikaratu.com belum tentu bersalah jika tidak merugikan pihak mustikaratu.com. Namun tetap tidak etis karena pihak tersebut tidak melakukan perjanjian terlebih dahulu terhadap pihak PT Mustika Ratu, sehingga dipertanyakan tujuan dari pihak lain tersebut. Untuk menghindari pelanggaran etika ini, perusahaan perlu waspada, khususnya dalam pendaftaran nama domain. Dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai. Nama saya Sela Sagita dengan NPM 2083202292. Adapun solusi yang bakal saya bawakan dari kasus PT Mustika Ratu, yaitu proses penyelesaian dilakukan dengan proses mediasi terlebih dahulu, kecuali para pihak tetap pada pendapatnya masing-masing. Maka, pemeriksaan materi perselisihan sepenuhnya menjadi kewenangan panel PPND. Apabila salah satu pihak meneruskan keberatan pada pengadilan terhadap pihak yang lain pada saat panel telah mengeluarkan proses pemeriksaan materi perselisihan, maka terhadap kondisi demikian, panel dapat menghentikan proses pemeriksaan dan menutup perselisihan dengan penetapan. Hasil PPND menjadi rekomendasi PANDI untuk mengeluarkan keputusan. Register membatalkan, mengalihkan, atau mengubah pendaftaran domain name 21 hari sejak keputusan PANDI. Pemeriksaan materi perselisihan yang telah diputuskan oleh panel tidak dapat dihalangi para pihak untuk mengajukan gugatan secara perdata melalui pengadilan negeri meskipun materi gugatan yang sama. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia internet rawan terhadap kejadian cyber karena banyaknya keterbatasan dari pihak yang bertanggung jawab melindungi. Dalam cybersquatting merupakan salah satu pelanggaran etika IT yang merupakan salah satu kejahatan dalam dunia cyber. Dan ini melanggar hukum yang keterkaitan dengan hak kekayaan intelektual karena merek dagangan merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi. Kesimpulan yang disampaikan di atas menghasilkan solusi upaya untuk mengatasi pelanggaran etika dalam bentuk cybersquatting tersebut, yaitu kewaspadaan dari pihak perusahaan saat mendaftarkan nama domainnya bahwa ada banyaknya kemungkinan nama domain dari perusahaan tersebut dan sebaiknya mendaftarkan untuk menghindari penyalahgunaan domain merek dari pihak lain.
Dalam konsumen, adapun user yang harus berhati-hati dalam menuliskan alamat domain dari situs web perusahaan yang dituju. Baik, cybersquatter diharapkan untuk melanjutkan praktik ini karena praktik ini tidak sah oleh Anti-Cyberthing Consumer Protective Act tahun 1999. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 7. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan sampai berjumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.